Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita masih pada bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkib dinahum huwal ghuluw fis salihin. Jadi bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena perbuatan ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis ya, yang dijadikan dalil yang pertama dalam hadis ya, oleh penulis yang Allah rahmati, semoga Allah rahmati. Yang sebelumnya adalah hadis ya dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita masuk kepada dalil yang kedua dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, akhrajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. La tutruni, itu artinya adalah mujawazatul haddi fil madhi. Akan dijelaskan oleh pensyarah nanti makna dari la tutruni. Al-itra maknanya adalah janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan contoh bentuk melampaui batas itu. Kama, sebagaimana atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam alaihissalam. Innama, sesungguhnya hanya saja, ana abdun, aku ini adalah hamba. Faqulu, maka ucapkanlah tentang diriku, kata Rasulullah, abdullahi wa rasuluhu, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, hadis ini telah dikeluarkan oleh mereka berdua, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
rahimahumallah ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarihu hafizahullah taala wa ra'ah, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga dan dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau berkata, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah ini, tarjamatu Umar radhiyallahu an, biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Huwa Umar bin Khattab ibn Nufail Al-Qurasyi Al-Adawi Amirul Mukminin. Nama beliau adalah Umar. Nama ayahnya adalah Al-Khattab. Nama kakeknya adalah Nufail Al-Qurasyi. Beliau dari suku Quraisy, maka dinisbahkan kepada Quraisy. Al-Adawi, Al-Adawi Amirul Mukminin, kemudian dari Bani Adawi. Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin, Khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sani, khalifah pengganti Rasulullah yang kedua ba'da Abi Bakar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, wa afdalus sahabati ba'da As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang paling utama, yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustushhida fi Dzulhijjah sanata 23 Hijriyah. Beliau mati syahid ya, pada bulan Dzulhijjah pada tahun ke-23 Hijriah. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la tutruni, janganlah kalian melampaui batas. La tutruni, beliau berkata al-itra'u ya berasal dari kata atra, yutri, itra'an, yang secara bahasa al-itra' artinya adalah mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi, melampaui batas dalam memuji, itu makna al-itra'. Jadi Nabi melarang di sini menggunakan kata atra'a, ya atra, yutri ya. La tutruni, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, kita kembali kepada ya kaidah di dalam ilmu usul fikih bahwasanya hukum asal dari larangan dari Nabi ataupun larangan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memberikan ya faedah bahwasanya hukumnya adalah haram. Karena al-aslu ya fin nahyi yufidul tahrim, ya, yufidul tahrim. Asal dari larangan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memberikan makna itu haram, kecuali ada hatta ja'a as-sarifu yusrifu an hukmi aslihi, sampai datang sarif yang memalingkannya dari hukum asalnya, sampai datang dalil. Dan di sini zahir daripada hadis yang mulia ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang yang maknanya, yang faidahnya adalah hukumnya haram. Di mana kita tahu di lanjutan hadis ini? Karena Nabi menyamakan, mempermisalkan antara larangan memujinya, karena orang-orang Nasrani juga melampaui batas dari memuji Nabi, dari memuji Isa bin Maryam, sampai meletakkan Isa bin Maryam pada posisi di atas posisinya sebagai manusia, sampai mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mana mereka juga telah melampaui batas dalam memuji Isa, sampai mereka menganggap Isa bin Maryam alaihissalam sebagai ibnullah, sebagai anak laki-laki Allah. Na'udzubillah. Ta'ala Allah ala ma yaqulun uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian innama ana abdun, kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah hamba. Sehingga Pak, kalau dikatakan hamba berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan Rabb, bukan ilah. Sehingga ulama mengatakan abdun la yu'bad,
Kalau seandainya Rasulullah itu adalah hamba, maka tidak berhak, tidak layak untuk diberikan ibadah kepada beliau. Tidak boleh diberikan sedikit pun kesejajaran dalam uluhiyah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdun itu la yu'bad, ya, tidak boleh disembah. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah, aku itu adalah hamba Allah, kata Rasulullah, wa rasuluhu, dan rasulnya, utusannya. Sehingga konsekuensinya Rasulullah itu adalah utusan Allah, la yukadzab, dan tidak boleh didustakan. Masyarul muslimin yang Allah rahmati. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam, ai kama ghalatin nasara fi Isa alaihissalam hatta da'u fihi al-uluhiyata, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam alaihissalam sampai mengklaim, gitu ya, bahwasanya di dalam diri Isa bin Maryam itu ada sifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan, ada hak kelayakan untuk disembah, untuk diberikan ibadah kepadanya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang seperti ini, maka Nabi telah duluan atau telah lama-lama, telah pertama kali, ya, melarang para sahabat untuk tidak melakukan seluruh hal-hal atau seluruh dzari'ah, ya, seluruh sebab, seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin yang Allah rahmati, disebutkan juga oleh para ulama ini sebagai saddul dzari'ah ila syirk. Hadis ini juga sebagai untuk menutup celah, gitu, sebagai tindakan preventif, tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena di antara sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan syirik, terjatuhnya seseorang ke dalam perbuatan syirik adalah melampaui batas, ya, kepada para nabi. Al-ghulu fil anbiya was salihin, dan ghulu kepada orang-orang saleh. Maka sebelum itu terjadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, telah melarang sahabatnya untuk melakukan segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Dan di antara perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan syirik adalah melampaui batas di dalam memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syair-syair, ya, nasyid-nasyid yang dibuat oleh sebagian manusia, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya ada di antara manusia yang mempersembahkan ibadah kepada Nabi. Bagaimana contohnya, Pak? Salah satu jenis ibadah adalah doa. Karena Rasul sendiri yang mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini, Pak, banyak turunannya. Yang pertama di antara bentuk doa itu adalah al-isti'adzah, doa perlindungan. Al-isti'anah, doa memohon pertolongan. Apalagi, Pak? Al-istighatsah, doa mohon diangkat musibah yang telah terjadi. Itu al-istighatsah, itu doa. Sehingga ketika ada orang, Pak, beristighatsah kepada selain Allah, berarti dia telah memalingkan ibadah yang seharusnya hanya dia tujukan kepada Allah. Maka sering kami sampaikan, ma'asyiral muslimin, ya, suatu syair yang dianggap selawat namun berisi hal-hal yang melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa, Pak? Seperti beristighatsah kepada Nabi. Aghithna, na'udzubillah. Kenapa kok enggak kepada Allah saja? Tapi kita percaya, yakin Allah itu esa. Namun kenapa dipersekutukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi yang mulia yang Allah rahmati, dalam hadis sahih Muslim sering kami sampaikan
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah ketika ada sahabat yang mengatakan insyaallahu wa syi'ta, jika Allah menghendaki, dan ada kata dan. Karena kata-kata dan wa itu, huruf ataf wa itu, ini memberikan makna al-musyarakah. Ada kebersamaan, ada kesetaraan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat yang mengucapkan kalimat itu, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan jadikan aku itu tandingan bagi Allah? Qul masyaallahu wahdahu, katakan masya Allah kalau Allah menghendaki. Ya, qul insyaallah wahdahu, katakan jika Allah menghendaki, itu saja. Dalam riwayat yang lain, qul insyaallahu tsumma, pakai tsumma. Karena tsumma itu Pak, itu ada memberikan makna tartib, ya, memberikan makna urutan. Allah dulu, masyiah Allah dulu kita dahulukan, kemudian baru masyiah Rasulullah. Kehendak Allah dulu, baru kehendak Rasulullah. Artinya apa? Allah dulu. Ya, itu hanya dalam bidang, dalam hal ya kita mengucapkan insya Allah. Ketika disejajarkan insya Allah dengan insya Rasulullah, jika Allah menghendaki dan jika, itu saja Nabi marah. Apalagi kalau seandainya ya Nabi mendengar ada orang yang berdoa, meminta, beristighosah, sesuatu yang hanya bisa ya dilakukan, dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini dianggap ya suatu ibadah, namun ternyata di dalam hal itu terdapat ya perbuatan ghulu kepada Rasulullah yang akan mengantarkan, bahkan menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan kesyirikan tanpa sadar. Bahkan pas musim haji Pak, na'udzubillah, Allah aghithna, subhanallah, enak nian memang ya, tapi maknanya na'udzubillah ya, ngeri sekali Pak ya, telah beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Pak dibacakan, itu dibimbing Pak. Maka hati-hati Pak mencari pembimbing haji. Nanti Bapak diajarkan salawat-salawat yang ternyata di dalamnya terdapat perbuatan atau ucapan-ucapan hulu kepada Rasulullah. Maka pilihlah pembimbing yang mengajarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula dicari pembimbing sholat badar pula nanti pas sahih. Wala al badru al, di mana pula Nabi mengajarkan seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Maka kita sangat bersyukur hadirin yang Allah muliakan. Allah berikan kepada kita, Allah gerakkan hati kita untuk mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengarahkan para sahabatnya, termasuk kita umatnya, kalau ingin menyebut tentang Rasulullah maka sebutkan dua titel Rasul. Faqulu, ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluhu. Ini Pak, dua titel Nabi. Jadi Nabi itu Abdul la yu'bad wa Rasulun la yukadzab. Nabi itulah hamba yang tidak boleh disembah. Jadi menyembah Nabi itu Pak tidak hanya kita sujud kepada Nabi, enggak, rukuk kepada Nabi, enggak. Termasuk menyembah Nabi ketika kita berikan ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menyembah Nabi ketika kita berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah kasih rezeki aku ya Rasulullah, tidak kepada, ini termasuk menyembah ini. Nah, terkadang sebagian kaum muslim nggak paham, menyembah itu disangka hanya sujud kepada Nabi gitu ya. Tidak itu aja makna ibadah itu. Karena menyembah itu artinya memberikan ibadah. Dan ibadah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal ibad, ya. Hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada sesuatu apapun. Makanya dalam pembahasan kitab sebelum ini Pak ya, kitab Al-Usul As-Salasa, itu dijelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Karena syirik itu hakikatnya adalah sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka kita harus tahu apa saja jenis-jenis ibadah sehingga kita bisa mengesahkan Allah dalam peribadahan, sehingga kita tidak memberikan ibadah kepada selain Allah.
Karena hakikat syirik itu, diantara makna syirik adalah ketika kita menyamakan Allah dengan makhluknya dalam ibadah. Dalam artian kata, kita memalingkan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah semata, kita berikan juga kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada yang namanya diantara jenis syirik besar itu, ulama mengatakan asyirku fi du'a, syirik dalam berdoa. Nanti ada juga namanya asyirku ya fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Bagaimana bentuknya itu, Pak? Ketika kita mentaati selain Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan inilah kesyirikan orang Nasrani, Pak. Ya. Maka ada sebuah riwayat dari sahabat mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Nasrani itu dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka menjadikan rohib-rohib mereka, ahli ibadah mereka, wa ahbarahum, ya, dan rohib-rohib mereka. Ahbar, ya, ini pendetanya. Arbaba min dunillah, sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini, maka ada seorang sahabat Nabi, namanya Adi bin Hatim, mengatakan, "Ma na'buduhum ya Rasulullah." Kami rasa tidak menyembah mereka, wahai Rasulullah. Lantas ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa, bukankah ya mereka para pendeta kalian itu tuharrimuna ma ahallallah wa tuhalliluna ma harramallah fa tuhallilunaha wa tuharrimunaha?" Qala bala, ya, wa hadhihi ibadatuhum aw kama qala radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim ini yang maknanya, bukankah ketika mereka para pendeta kalian itu menghalalkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut, kalian juga mengikutinya, kalian juga mentaatinya. Fatilka, gitu ya, fatilka ibadatuhum, dan itulah bentuk menyembah kepada mereka. Jadi menyembah itu, ma'asyiral muslimin, tidak hanya kita sujud, ya, ruku, gitu, tidak. Termasuk menyembah itu adalah ketika kita mentaatinya di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah rahmati. Maka penting sekali kita memahami makna ibadah, dan ini dipelajari ya dalam kitab-kitab sebelum ini. Nanti di sini juga akan disinggung juga ma'asyiral muslimin yang Allah rahmati. Maka Rasulullah mengatakan, faqulu abdullahi wa rasuluh, ucapkanlah aku ini hamba Allah dan utusannya, ai sifuni, sifatilah aku, kata Rasulullah, bidzalika, dengan perkara itu, kama wasafaniya bihi rabbi, sebagaimana Rabbku telah mensifati aku dengannya. Ya, Allah telah mensifati Rasul dengan hamba. Dalilnya apa, Pak? Banyak sekali. Dalilnya coba buka surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Siapa hambanya nih, Pak? Rasulullah. Jadi Allah mensifati Rasul sebagai hambanya, hamba Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Pada satu malam saja ya, sampai gitu ya. Minal masjidil haram ilal masjid aqsa alladzi, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana sekarang orang-orang Yahud, orang-orang Zionis, la'natullah alaihim, ya, telah memporak-porandakan, menghancurkan kaum muslimin. Maka kita mesti sakit, Pak, ya. Siapapun dari kaum muslimin, walaupun sekalipun kaum muslimin yang ya dalam tanda kutip sesat, tetap kita sedih, ya, Pak, ya. Kenapa? Karena mereka adalah masih muslim, saudara kita, dan seorang muslim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta
Ya, yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari Muslim. Tidaklah beriman kata Rasul. Artinya tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka aneh Pak, ada hari ini senang pula ada kaum muslimin yang meninggal, ya ada ya bahkan ya naudzubillah, semoga Allah memberikan daya, ya kan, senang pula terbunuhnya, ya walaupun mereka katakan manhajnya rusak misalnya, namun mereka dizolimi oleh orang-orang Israel, ya naudzubillah. Maka nggak boleh kita senang Pak, kita mesti sedih gitu ya, kita mesti sakit ya, ini kaum muslimin. Karena antara satu muslim dengan satu yang muslim yang lain itu digambarkan oleh Nabi kal jasadil wahid gitu. Seperti satu tubuh. Apabila sakit bagian anggota tubuh kita, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakannya, kata Rasulullah. Akan bergadang juga, aduh sakit gitu ya. Gak bisa tidur juga. Misalkan Pak, kita bisul gitu, bisa Pak ya, lagi meradang gitu. Maka anggota tubuh kita, mata kita nggak bisa tidur gitu ya. Begitulah perumpamaan ketika ada kaum muslimin. Sekarang luar biasa Pak. Bahkan ada kemarin itu saudara kita Pak yang dibakar hidup-hidup di tenda. Ini orang sipil yang tidak tahu menahu, dibakar oleh orang ya Zionis laknatullah alaihim. Na'udzubillah. Ya sangat sedih sekali Pak ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan mereka ganjaran pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Dan ya mereka itu insya Allah ya, walaupun kelihatannya pedih ya, namun insya Allah surga telah menanti ya, karena mereka dizolimi ya, mereka ingin diusir dari kampung mereka, luar biasa. Mereka mempertahankan, ini orang-orang sipil yang mempertahankan diri, tinggal di tenda-tenda, dibom juga, dibakar juga, luar biasa. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita khawatirkan sebenarnya diri kita Pak ya. Dosa-dosa kita yang banyak itu yang kita khawatirkan. Kalau mereka itu insyaallah qutila syahidan ya. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan ya kealfaan dan kekurangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan makna hadisi ijmalan, makna hadis ini secara global, secara umum, atau makna umum dari hadis ini, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Umar bin Khattab ini tentang larangan berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamdahuni fataghlu fi madhi, janganlah kalian memujiku sehingga kalian melampaui batas, ghulu dalam memujiku, kama ghalatin nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam alaihissalam. Fadda'u fihi al-uluhiyah, sampai mereka mengklaim ya, sampai mereka mengatakan ya bahwasanya Isa itu adalah ibnullah, sampai mereka mengklaim ada sifat-sifat uluhiyah dalam diri Isa. Na'udzubillahi min dzalik. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu. Fasifuni bidzalika wa la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, kata beliau. Dan aku itu menganggap ya, aku ini sebagai yang menjadi sebagai hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Maka sifatilah aku, kata Rasulullah, dengan hal itu, yakni dengan Abdullahi wa Rasul. Jadi kita mengucapkan kepada Nabi itu sebagaimana perintah Nabi, faqulu Abdullahi wa Rasul ya. Maka kita ketika mengucapkan syahadat itu diantaranya Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itu adalah perintah Nabi. Karena Nabi sendiri memerintahkan kita, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, abdullahi wa rasuluh. Aku itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan tandingan Allah. Aku hamba Allah sama seperti kalian. Karena hamba itu Pak, ini diambil dari kata
abada ya'budu, abdan atau ibadatan. Secara bahasa ya, abada itu artinya sesuatu yang diinjak gitu ya, sesuatu yang di bawah ini. Dan dikatakan juga makna daripada hamba itu ya adalah sesuatu yang al-khudu' ya wal inqiyad, sesuatu yang tunduk, sesuatu yang di bawah gitu. Sehingga semakin orang itu tunduk, semakin orang itu merasa di bawah Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya hina dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu hina dia, semakin dia itu merasa menjadi budak kan itu. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, abdul itu apa artinya budak ya, budak ya, bukan budak Jambi banyak, budak Jambi lain pelamanannya ya. Artinya budak itu Pak adalah seorang yang dijual, yang diperjualbelikan, yang tidak ada harganya. Itu pada masa perbudakan ya, bebas tuannya mau membelinya. Bahkan seorang budak perempuan itu, mohon maaf ya, di zaman perbudakan itu boleh digauli oleh tuannya tanpa menikah. Nah ini Pak ya, ini hukum perbudakan. Artinya sungguh rendah derajatnya. Begitulah kita di hadapan Allah, kita membudakkan diri kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang Allah perintahkan, ucapan kita sebagai budak Allah, ucapan kita sebagai hamba Allah, bagaimana Pak? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Maka tidak ada yang namanya protes. Budak tidak ada yang memprotes tuannya, bisa dibunuh sama tuannya gitu. Dan kita ini budak Allah lebih lagi daripada perbudakan manusia. Artinya apa? Betul-betul kita rendahkan hati kita, rendahkan jiwa dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka semakin tinggilah keimanannya. Di hadapan manusia nggak boleh kita memperbudak diri, ya, menghinakan diri nggak boleh. Namun kita wajib menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hina, dan Allah adalah zat yang mulia. Inilah adanya yang dimiliki oleh Allah, makna daripada budak itu, abdullah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan juga, wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, jangan kalian angkat aku, jangan kalian tinggikan aku ya di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah menempatiku di kedudukan tersebut ya, yaitu apa? Sebagai Abdullah. Maka jangan disembah Rasulullah, karena yang disembah itu hanyalah zat yang tunggal, hanya satu sesembahan yang hak itu. Ilahun hak itu hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ghairu, la ilaha illallah. Itu tidak ada ilah yang disembah itu kecuali Allah. Nabi enggak boleh disembah, malaikat wala rasulun mursalun, wala rasulun mursalun, wala ya malakun muqarrabun, kan gitu ya. Tidak boleh disembah bersama Allah itu, walaupun dia rasul yang diutus atau malakun muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah, enggak boleh juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah, dan beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan, yang wajib untuk kita benarkan ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia hingga akhir zaman. Karena beliau adalah Rasul yang terakhir sampai hari kiamat. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasul. Karena setiap Rasul itu pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah Rasul. Itu kaidahnya, Pak. Jadi kalau Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim itu la nabiyya ba'di, berarti sudah termasuk la rasul ba'di. Nah, kaidahnya adalah setiap Rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah Rasul. Makanya nabi itu jumlahnya banyak daripada Rasul. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan munasabatul hadis lil bab, apa kesesuaian hadis ini ya. Hadis ini, hadis larangan memuji Nabi, kelebihan memuji Nabi sebagaimana orang-orang Nasrani dalam memuji Isa bin Maryam,
Apa kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas? Bab tentang apa? Maja'a anna sababa, ya. Bab tentang ya hadis-hadis ya dalil yang datang bahwasanya sebab kufurnya anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahu al-ghulu fi sholihin. Sebab ya kufurnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena mereka ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh. Maka apa kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibahas atau bab yang telah kita bahas sebelumnya? Maka korelasinya kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghuluwi fi haqqihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang para sahabatnya termasuk kita umatnya dari perbuatan ghulu melampaui batas ya dalam haknya. Bi'ita'i syai'an, dengan memberikan Rasul sesuatu min khasa'isir rububiyah, hal-hal yang khusus rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rububiyah Allah itu, Pak? Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Maka tidak boleh kita meyakini Rasul juga ikut mengatur alam ini. Maka mintalah sama Nabi. Wahai Nabi, tolong angkat musibah ini. Wahai Nabi, karena engkau yang mengatur alam ini. Engkau yang mengangkat dan menurunkan musibah. Syirik, na'udzubillah min dzalik. Maka termasuk larangan Nabi itu berbuat ghulu dalam haknya, bi'ita'i syai'an min khasa'isir rububiyah, dengan memberikan sesuatu kekhususan, hal-hal khusus dalam rububiyah kepada Nabi. Padahal rububiyah itu adalah sifat Allah, sesuatu yang khusus hanya Allah yang berhak untuk disifati ya dengan rububiyah. Mohon maaf ya, seperti juga keyakinan sebagian kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Mereka meyakini ada wali ghaus. Ini dalam dunia persufian itu Pak dipelajari. Ada wali kutub. Bagaimana keyakinannya? Wali kutub itu katanya bisa ya mengatur, ya ikut andil dalam mengatur hujan atau menguasai ya alam semesta ini. Demikian juga wali ghaus katanya. Sehingga apa? Sehingga mereka ya menyeru, meminta kepada yang mereka anggap wali. Sehingga dalam doa mereka Pak bukan ya Allah lagi, diganti Allahnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu. Ya Allahnya mereka ganti Pak. Mereka ganti dengan makhluk hamba Allah yang hina di hadapan Allah. Soalnya kita. Begitu rendahnya mereka Pak, menyamakan Allah nanti dengan makhluk, dan semoga Allah berikan hidayah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Waktu Isya ya, kita azan dulu. Nanti setelah azan ya kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Bismillah. Kemudian kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa mimma yadullu ala tahrimil ghulu, di antara hal-hal yang menunjukkan haramnya
perbuatan ghulu melampaui batas terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah kata beliau, wa annahu, karena ghulu tersebut yufdi ila syirki, mengarahkan atau mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik. Kama afdha bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana telah mengantarkan orang-orang Nasrani kepada kesyirikan dalam hak Nabi Isa ketika mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka menganggap Nabi Isa adalah wujud dari firman yang menjadi sosok, kan gitu. Jadi firman itu jadi manusia katanya, dan dia adalah ibnullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'ala Allah uluwan kabira. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini sangat jelas sekali, Pak, bahwasanya kita dilarang untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang melampaui batas. Sekarang pertanyaannya, apa batasan pujian itu melampaui batas? Kan gitu. Apa batasannya, Pak? Kapan dikatakan pujian itu melampaui batas? Kapan? Yang pertama, ketika pujian tersebut mengarah kepada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik kekhususan dari sisi af'alillah atau rububiyatillah, baik dari sisi rububiyah Allah. Contoh, ada orang yang menganggap bahwasanya ada orang yang menguasai alam semesta ini ikut andil gitu ya, dalam menguasai alam semesta ini selain Allah. Atau kalau dia yakini itu nabi, Pak ya, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hal rububiyah, dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam apa lagi, Pak? Dalam perkara ibadah. Ketika seseorang itu memalingkan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah, yang seharusnya dia mengamalkan doa ataupun firman Allah yang selalu dia baca ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah ibadah yang kami lakukan. Sementara dia berikan ibadah itu kepada selain Allah, dia berikan ibadah itu kepada makhluk-makhluk Allah yang dianggap sebagai wali lah, yang dianggap sebagai wali kutub, wali ghaus ya, sehingga mereka beristighosah tidak langsung kepada Allah, namun kata mereka mesti melalui perantara al-ghaus ini. Karena ghaus itu mereka yakini bisa sebagai pemberi pertolongan, karena mereka punya punya kedudukan spesial di sisi Allah. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan juga telah diyakini oleh orang-orang terdahulu dari kalangan kaum kafir Quraisy. Coba Bapak Ibu yang Allah muliakan, buka Al-Quran surah Yunus ayat 18. Jadi kalau kita buka Al-Quran ya, surah Yunus ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat atas mereka, wala yanfa'uhum, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna, dan orang kafir Quraisy berkata, haula'i, mereka yang kami sembah itu, syufa'auna indallah, adalah pemberi syafaat kepada kami kelak di hari kiamat di sisi Allah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas sekali, Pak ya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy saja ketika mereka menyembah berhala mereka itu,
Mereka meyakini, Pak, berhala mereka itu sebagai perantara menuju Allah. Mereka tetap yakin kepada Allah. Makanya yang namanya syirik itu, Pak, dia menyembah Allah, ya juga menyembah selain Allah, ya juga. Itu yang syirik. Artinya dia mempersekutukan Allah. Jadi orang kafir Quraisy, ya, mereka yakin berhala yang mereka sembah itu, mereka adalah haula'i syufa'auna indallah, sebagai pemberi syafaat, ya, untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hari ini, ya, mereka mengatakan wali-wali ghaus itu nanti wali-wali mereka itu apa? Yang akan menolong mereka di sisi Allah. Apa bedanya? Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara apa batasan, Pak, ya, melampaui batas dalam memuji Nabi. Jangan sampai kita memuji Nabi sehingga menyamakan Nabi dengan Allah dalam perkara rububiyah ataupun dalam perkara ibadah uluhiyah ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang pertama, batasannya. Kemudian yang kedua, ya, janganlah kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sesuatu yang, ya, bertentangan. Ini bertentangan, ya, dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita membuat puji-pujian. Banyak sekali, Pak, ya, qasidah-qasidah banyak sekali yang memuat pujian-pujian kepada Nabi, namun ternyata tidak ada dasarnya. Cukuplah kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Faqulu abdul, ini sudah pujian luar biasa. Pujian yang syar'i. Madhun syar'i, gitu, ya. Pujian yang syar'i. Maka Nabi sendiri yang memerintahkan para sahabat termasuk kita, faqulu Abdullah wa Rasul. Itu pujian yang luar biasa kepada Nabi. Nabi sebagai hamba Allah dan Nabi sebagai utusan Allah, itu sudah pujian tanpa kita membuat puji-pujian yang dikhawatirkan nanti ia akan mengarah kepada kesyirikan atau mengarah kepada hal-hal yang, ya, berkonotasi kepada bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya melampaui batas, ya, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhrajihi, sehingga ini mengeluarkan Nabi, ya, min dairatil ubudiyah, dari daerah atau dari lingkup hamba, dari lingkup penghambaan kepada Allah. Jadi ketika orang memuji Nabi, Pak, seolah Nabi itu bukan hamba Allah lagi, seolah Nabi juga memberi rezeki, seolah Nabi juga memberikan syafaat, dan banyak lagi hadirnya yang diberikan oleh Allah. Sehingga pujian itu mengeluarkan Nabi dari ruang lingkup sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Li'anna dzalika huwa syirku billah, karena hal itu adalah syirik, bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa dilarang melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri yang melarang, Pak, berdasarkan hadis yang tadi. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua, syiddatun nushihi sallallahu alaihi wasallam di ummatihi. Ya. Luar biasa nasihat Nabi, gitu, Pak, ya. Sangat luar biasa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, bagaimana ketika Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, itu nasihat yang luar biasa. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Jangan. Maka Nabi betul-betul, ya, memberikan nasihat yang luar biasa kepada umatnya supaya apa? Agar umatnya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan yang menimpa orang-orang Nasrani. Kemudian pelajaran yang ketiga, annal ghuluw fi salihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Sesungguhnya perbuatan ghuluw, melampaui batas terhadap orang-orang saleh, ini satu sebab, ya, yang menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Ini diantara sebab perbuatan syirik, Pak. Sebagaimana juga terjadi menimpa umat kaum Nabi Nuh.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Nur ayat 23 itu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka pembesar-pembesar dari kalangan Nabi Nuh yang ingkar, yang tidak mau mendengarkan dakwah tauhid yang diserukan siang malam oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lihat Pak, Nabi Nuh itu berdakwah laila wa nahara. Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid ini tidak ada apa-apanya kita, Pak. Mungkin kita hanya maghrib aja sampai Isa mengajak orang kepada tauhid. Nabi Nuh alaihissalam ya mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, untuk menjelaskan perkara tauhid laila wa nahar. Kita belum ada apa-apanya, Pak. Jangan dianggap ceramah-ceramah itu Ustaz tuh. Terserah mau ngomong apa. Karena kita menginginkan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan kata Allah yang lebih mulia, yang lebih bagus, yang lebih mantap di sisi Allah daripada orang mengajak kepada Allah, mengajak mengesahkan Allah, menjelaskan masalah mengesahkan Allah, memperingati manusia dari syirik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Belum ada apa-apanya dakwah kita, Pak, ya, dibandingkan oleh mereka orang terdahulu yang mereka terkadang rela mati di jalan tauhid ini. Rela mati mereka. Ini hadirin yang dimuliakan. Tentu kita niatkan ikhlas, Pak, ya. Kita sampaikan tauhid ini dalam rangka untuk mengikuti Rasul. Apa kata Allah dalam surah Yusuf itu? Ayat 108. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, kata, ini adalah jalanku. Bagaimana jalan Nabi itu, Bapak-bapak sekalian? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, mengajak mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku, kata Rasul, dan jalan siapa saja yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Masyaallah. Dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi kalau seandainya kita ingin ikut tergabung dalam orang-orang yang mengikuti Nabi, ambillah peran dalam berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada tauhid. Mengingat adu ilallah, bukan ila hizbiyah, bukan ila syakhsiyah, bukan ila riyasah, bukan ila siyasah, namun ilallah. Kita mengajak orang ke jalan Allah, bukan kepada apa? Siyasah politik, ya, bukan kepada jabatan riyasah, bukan kepada syakhsiyah individu, bukan kepada hizbiyah kelompok, namun kita mengajak ke jalan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Ini, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, at-tahdhiru minat tashabbuh bil kufar. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari Rasulullah untuk tidak menyerupai orang kufar. Karena kebiasaan orang kufar itu, Pak, terutama Nasrani, mereka sangat memuji Nabi Isa. Nabi, bahkan mereka anggap Tuhan, baik, tidak dianggap sebagai Nabi saja, tidak dianggap sebagai Nabi lagi. Sedangkan kita, Isa itu adalah Nabiullah, ya, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka Nabi Isa itu bukan anak Allah, auzubillah. Mau hancur dunia ini, Pak, ya, gunung-gunung mau hancur, langit bahkan hancur, disebutkan dalam Al-Quran, ya, bagi orang yang mengklaim Nabi Isa adalah anak Tuhan, auzubillah. Maka nggak boleh, Pak, ya, kita itu ridho, bahkan senang ketika ada orang yang mengatakan Isa adalah anak tunggal Allah, nauzubillah. Mesti dibantah, ya. Karena itu kemungkaran yang lebih mungkar daripada dosa membunuh, ya. Dosa kesyirikan, dosa menganggap dia bahwasanya Isa adalah anak Tuhan itu, Pak. Ini dosanya dalam pandangan Allah itu lebih besar daripada dosa riba, dosa membunuh, dosa berzina. Karena syirik itu adalah dosa yang na'udzubillah, nomor wahid, nomor satu, na'udzubillahi minasyirik. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik ini, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam jalan tauhid, dan semoga Allah mematikan kita dalam kalimat tauhid. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.